Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Ika Dita dan teman-teman. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 atas nama Satya Suryani, izin mempresentasikan hasil analisis jurnal eksperimental dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Di sini saya dibantu oleh dua teman saya, yaitu ada Kak Karisma dan Kak Rahma. Untuk identitas jurnalnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini beserta link jurnalnya. Judulnya sendiri kita mengangkat judul Impact of Three Interior Color Schemas, Mood and Performance Relative to Individual Environmental Sensitivity, dengan penulis adalah Nancy Qualot dan Anne Robbins. Untuk tahun publikasinya sendiri, dipublis pada tahun 1996. Untuk jurnal publikasinya sendiri masuk dalam Jurnal Perceptual and Motor Skill. Untuk volumenya sendiri adalah volume 22. Untuk negara penerbitnya sendiri diterbitkan di USA atau Amerika Serikat. Untuk tujuan penelitian sendiri adalah untuk menentukan efek dari skema warna interior kantor dan terhadap suasana hati, kecepatan, dan akurasi pada tugas clerical proofreading yang diberikan. Nah, penelitian ini juga mempertimbangkan perbedaan individu dalam sensitivitas lingkungan. Nah, di sini variabel penelitian sendiri ada 3 ya, di mana variabel bebasnya itu adalah arousal, dan variabel dependennya itu adalah mood sebagai Y1 dan performa sebagai Y2. Variabel moderasi itu adalah sensitivitas atau kemampuan menyaring sensori lingkungan. Di sini variabel extraneousnya ada banyak banget teman-teman, dan Ibu Dita bisa melihat dengan sendirinya bahwa yang sudah dikontrol itu ada banyak dan yang belum dikontrol itu juga ada banyak. Definisi operasionalnya sendiri ada 4, bisa dilihat di sini. Bisa di-pause juga untuk lebih jelas apabila terkesan terlalu cepat. Desain penelitiannya sendiri menggunakan desain eksperimen between subject dengan 3 kelompok berdasarkan kondisi skema warna. Untuk durasinya sendiri itu adalah 4 hari kerja berturut-turut dengan total 8 jam per hari. Jenis eksperimennya menggunakan true eksperimen dan terdapat random allocation atau random assignment. Hipotesis penelitiannya sendiri dibagi menjadi 3, di mana untuk H1, pekerja di ruangan berskema warna merah akan lebih terkena dampak buruk dalam hal produktivitas dan suasana hati daripada pekerja di ruangan lain. H2, pekerja di ruangan berskema biru hijau akan lebih terkena dampak positif dalam hal produktivitas dan suasana hati daripada pekerja di ruangan berskema merah. H3, low screener atau individu yang secara tipikal tidak dapat menyaring informasi sensori akan lebih terkena dampak buruk dalam hal produktivitas dan suasana hati daripada high screener atau individu yang dapat menyaring informasi sensori kurang relevan dari lingkungan di ruangan dengan skema merah. Metode pengambilan sampelnya sendiri menggunakan confiance sampling, di mana teknik pengambilan sampel non-probabilitas, di mana peneliti memilih partisipan yang paling mudah diakses. Untuk sampel penelitiannya sendiri adalah 90 pekerja kantoran yang dibagi menjadi 2, yaitu 67 pekerja perempuan dan 23 pekerja laki-laki dengan rata-rata usia 33,2 tahun. Instrumennya sendiri ada 7, bisa dilihat oleh teman-teman. Penelitian ini terdapat 3 ruangan kantor yang digunakan, yang mana tiap ruangan itu memiliki lebar, panjang, tinggi, bahkan furnitur dan juga aksesorisnya itu sama. Lalu untuk ruangan yang ada jendela dan atap kaca itu ditutup menggunakan triplek agar tidak terjadi perbedaan hasil fluktuasi cahaya. Untuk suhu juga di 22-24 derajat, untuk sirkulasi udaranya dan temperaturnya itu diatur menggunakan kipas angin. Untuk suara itu ditutup menggunakan mesin white noise, yang mana meredam suara yang berasal dari luar. Lalu untuk iluminasi buatan itu diukur menggunakan illumination quality meter, yang tadi kan atap itu sama jendela ditutup nih menggunakan lampu yang memiliki temperatur warna 5000 Kelvin dan indeks rendah warna sebesar 90. Kalau 5000 Kelvin itu setara dengan cahaya siang normal, lalu 600 sampai 620 lux itu kalau umumnya kita tahu tuh kayak 60 watt gitu ya. Nah, tiap warna itu diidentifikasi menggunakan sistem notasi warna Munsell, CIA atau Intersociality Color Council, yang mana peneliti itu menggunakan pigmen murni yang warnanya cenderung berdekatan, yang menghasilkan warna yang cenderung sama. Lalu untuk ruangan kantor sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dicat berwarna putih saja, yang kedua dicat berwarna merah untuk 2/3 bagian atasnya, serta hijau muda kebirauan untuk 1/3 bagian bawah. Nah, untuk ruangan ketiga itu dicat berwarna hijau muda kebiruan untuk 2/3 bagian atasnya, dan untuk warna merah itu di 1/3 bagian bawahnya. Nah, kurang lebih untuk bayangannya, ruangannya seperti ini, ya. Ini tata letaknya seperti ini. Lalu untuk prosedur penelitian, ada screening awal, di mana para subjek disuruh melakukan eksperimen dengan majalah instrumen jasa, SEP, SSQ, dan ICBT sebelumnya. Lalu dilihat juga identifikasi pengetahuan akan tujuan eksperimen, sehingga setelah itu baru dilanjutkan tahap selanjutnya. Nah, untuk subjek itu dilakukannya secara random assignment, yang dicocokkan dalam kondisi ruangannya berdasarkan performa, demografi, dan karakteristik terkait mood yang berdasarkan pada ketepatan mengetik, skor SSQ, skor jasa, gender, usia, penggunaan tangan, dan skor EPI. Nah, untuk subjek penelitian sendiri itu melakukan performa dan berbagai variasi pekerjaan kantor administrasi selama 4 hari dari Senin sampai Kamis, untuk jam kerja di 9 sampai 5.30 sore, untuk istirahat diadakan 2 kali 15 menit dan 1 kali untuk makan siang, istirahat makan selama 1 jam. Nah, lalu
subjek itu disuruh mengisi forms di hari pertama awal ketika datang di resepsionis, lalu kedua di akhir di dalam ruangan kantor ketika mau pulang. Lalu ada juga tes MCT yang diberikan pada pagi hari dan siang hari di hari keempat. Lalu kuesioner tambahan administrasi di akhir tiap hari, eksperimen dan datanya tidak digunakan untuk analisis penelitian ini. Selanjutnya teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik model regresi. Untuk analisis data penelitiannya itu selain dengan skema warna ruangan sebagai variabel independen, keadaan mutan produktivitas sebagai variabel dependen, dan untuk kemampuan menyaring stimulus sebagai kovariatnya. Kemudian teknik analisis statistik planet comparison atau planet contrast juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih perbedaan antara skema warna ruangannya. Lalu untuk level alpha yang digunakan adalah 0,05 dengan margin of error-nya 5%. Berikutnya saya Karisma mau hadirin untuk menjelaskan terkait temuan penelitian. Yang pertama terkait performance, bahwa di antara low screener, subjek yang bekerja di ruangan dengan skema warna merah mendapatkan skor lebih rendah dalam melakukan proofreading nama daripada subjek yang bekerja di ruangan berskema hijau muda kebiruan. Sebaliknya, di antara high screener, subjek yang bekerja di ruangan dengan skema warna merah mendapatkan skor lebih tinggi dalam melakukan proofreading nama daripada subjek yang bekerja di ruangan berskema hijau muda kebiruan. Dalam hal mood, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa skor kebingungan dan tensi lebih tinggi dilaporkan oleh subjek dalam ruangan berskema warna merah daripada subjek dalam ruangan berskema hijau muda kebiruan. Skor vigor juga lebih tinggi dilaporkan oleh subjek dalam ruangan berskema warna hijau muda kebiruan daripada ruangan berskema warna merah. Dalam ruangan berskema warna putih, low screener melaporkan skor kemarahan dan depresi yang lebih tinggi daripada high screener. Sementara dalam ruangan berskema warna merah, low screener melaporkan skor depresi yang lebih tinggi daripada high screener. Secara general atau secara umum, subjek dalam ruangan berskema warna merah melaporkan level disforia yang lebih tinggi dalam hal kebingungan dan tensi, serta skor vigor yang lebih rendah daripada subjek dalam ruangan berskema warna hijau muda kebiruan. Level disforia yang lebih tinggi dalam hal depresi dan kemarahan dilaporkan oleh low screener dibandingkan high screener dalam konteks ruangan berskema warna putih dan merah. Sementara itu, subjek di ruangan berskema warna hijau muda kebiruan melaporkan level disforia yang lebih sama atau tidak berbeda secara signifikan terlepas dari kemampuan menyaring stimulusnya. Untuk hipotesisnya, hipotesis 1 tidak ada bukti yang kuat untuk membuktikannya karena di sini tidak ada perbedaan yang signifikan secara general. Sementara untuk hipotesis 3, bahwa low screener lebih terkena dampak buruk daripada dalam hal produktivitas dan suasana hati daripada high screener, dalam hal ini temuannya menghasilkan bahwa hal tersebut didukung dengan temuan penelitian. Sebagai tambahan, yang berkembalikan, high screener dalam ruangan berskema warna hijau muda kebiruan menunjukkan performa yang lebih rendah daripada low screener. Di sini ada diagram penelitiannya. Yang sebelah kiri adalah diagram untuk ruangan berskema warna merah, sementara yang sebelah kanan adalah untuk ruangan berskema warna hijau muda kebiruan. Untuk ruangan warna merah, di sini keduanya sama ya. Semakin pas atau berada di tengah-tengah, berada di kurva umum, level of arousalnya, maka produktivitasnya juga semakin tinggi. Yang mana kebalikannya kalau misalkan level of arousalnya itu terlalu rendah ataupun juga terlalu tinggi, yang mana ini tidak pas dengan level of arousal kebutuhan individu, maka produktivitasnya akan ikut merendah juga di kedua ruangan. Di sini adalah kurvanya dalam bentuk kurva lengkung, yang mana yang paling tinggi produktivitasnya adalah orang-orang dengan level of arousal yang sudah pas begitu, tidak berupa kurva linear. Pada ruangan warna merah, high screener memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sementara low screener produktivitasnya lebih rendah. Sementara level of arousalnya lebih tinggi. Sementara untuk ruangan warna hijau muda kebiruan, low screener justru mendapatkan atau melaporkan hasil produktivitas yang lebih tinggi daripada high screener karena produktivitasnya lebih pas. Sementara untuk high screener, produktivitasnya lebih rendah karena bisa dilihat di sini level of arousal yang didapatkan dari ruangan biru hijau juga kurang pas atau kurang memenuhi untuk para high screener. Kemudian ada diskusi hasil penelitiannya. Peneliti menjelaskan bahwa temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan prinsip Yerkes-Dodson yang mengajukan bahwa ada hubungan kurvilinear atau melengkung yang sudah dijelaskan sebelumnya antara arousal dengan performa produktivitas. Seiring level produktivitasnya sampai pada poin tertentu yang pas sebelum kembali menurun. Secara general, pekerjaan yang lebih kompleks secara kognitif membutuhkan level of arousal yang lebih rendah untuk dapat mencapai performa produktivitas yang optimal. Sebaliknya, pekerjaan yang lebih tidak kompleks secara kognitif dapat diperformasikan secara baik walaupun dalam level arousal yang sangat tinggi. Kemudian ada diskusi hasil penelitian yang mana dalam literatur keilmuan terdapat temuan konsisten bahwa warna yang hangat, terutama warna merah, menghasilkan level arousal yang lebih tinggi secara logis maupun psikologis daripada warna yang dingin, terutama biru, yang lebih bisa menghasilkan relaksasi. Ketika ruangan berskema warna merah menghasilkan arousal yang lebih tinggi, high screener yang dapat menyaring stimulus dengan lebih baik tidak merasa kewalahan dan bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik juga. Sementara low screener lebih kewalahan dengan stimulus arousal yang ada dari lingkungan sehingga membuat performa produktivitasnya lebih rendah. Sebaliknya, jika ruangan berskema warna hijau muda kebiruan pada dasarnya menenangkan dan menghasilkan arousal yang rendah, high screener mungkin tidak mendapatkan arousal yang cukup untuk menghasilkan performa produktivitas yang lebih tinggi. Sementara low screener mendapatkan arousal yang lebih mendekati kecukupan level arousalnya sehingga menghasilkan performa produktivitas yang lebih baik. Perbedaan performa produktivitas ditemukan untuk pekerjaan membandingkan nama tapi tidak untuk pekerjaan membandingkan angka karena pekerjaan membandingkan angka memiliki kompleksitas kognitif yang lebih rendah. Di sini juga ada gambarannya ya. Kalau misalkan high screener bisa dilihat bahwa bar atau bisa dibilang seperti tangki arousalnya itu lebih tinggi kebutuhannya daripada low screener. Ketika di ruangan merah yang arousalnya lebih tinggi, maka itu akan mencukupi tangki kebutuhan arousalnya high screener, tetapi lebih banyak atau sangat-sangat melebihi tangki kebutuhan arousalnya low screener. Jadinya untuk high screener pada warna merah lebih produktif, sementara low screener lebih terdistraksi dengan arousal yang ada, jadinya lebih tidak distraktif. Mohon maaf, lebih tidak produktif. Sementara untuk ruangan biru yang arousalnya lebih rendah, bisa mencukupi tangki kebutuhan arousal low screener, tapi tidak cukup tinggi untuk mencukupi tangki kebutuhan arousalnya dari high screener itu sendiri. Kesimpulan penelitian ini adalah skema warna lingkungan berdampak pada performa produktivitas hanya ketika perbedaan individu dalam hal kemampuan untuk menyaring stimulus kurang relevan atau stimuli screening dipertimbangkan. Kemudian terkait isu etika dari penelitian ini, aspek etika dalam penelitian ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sudah ada kompensasi subjek di mana peserta dibayar $200 ketika sudah menjalankan serangkaian penelitian eksperimen secara penuh ataupun mendapatkan tarif per jamnya untuk waktu kerja per jam sebelum mereka memutuskan untuk keluar atau drop out. Yang kedua, penanganan data sensitif di mana untuk partisipan-partisipan yang mengonsumsi obat psikotropika datanya tidak jadi dimasukkan ke dalam analisis begitu ya. Tindakan ini menunjukkan upaya untuk menjaga validitas data penelitian dan secara tidak langsung juga melindungi subjek karena hasil yang bias oleh obat dapat menimbulkan misinterpretasi lebih lanjut dalam penelitian. Yang ketiga, ada cukup banyak keterbatasan dalam dokumentasi etika. Yang pertama, dokumentasi yang tersedia tidak eksplisit menyebutkan
bahwa penelitian ini telah melewati tinjauan komite etik ataupun sejenisnya. Tidak ada juga penyebutan eksplisit tentang proses persetujuan subjek ataupun proses informed consent yang memberitahukan subjek tentang potensi resiko ataupun hak mereka untuk menarik diri dari penelitian tanpa penalti. Namun fakta bahwa subjek dapat drop out dan tetap dibayar per jam juga mengisyaratkan bahwa mereka memiliki hak untuk menarik diri. Terdapat efek buruk psikologis dalam penelitian ini berupa peningkatan disforia, kemarahan, depresivitas, dan tensi dari eksperimen, tapi belum dijelaskan juga terkait bagaimana peneliti bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke kondisi yang semula atau kondisi yang lebih baik. Kemudian terdapat juga perubahan aturan atau setting ruangan kerja yang digunakan untuk eksperimen, tapi belum dijelaskan apakah dikembalikan seperti semula terkait chatnya, kemudian penutupan jendelanya, dan lain sebagainya. Itu untuk presentasi dari kelompok 1 terkait jurnal eksperimental di lingkungan psikologi, industri, dan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak.